bincang-bincang dengan salah satu tamu kita yang sudah pernah merasakan bagaimana di terapi biofitologi oleh Bapak Agus Sulaiman. Kita sapa dulu, yaitu Patricia Ranisa. Apa kabar, selamat sore Patricia? Sore. Baik. Ini Patricia boleh diceritakan nih, sebelum kenal biofitologi, Mbak Patricia ini pernah mengalami keluhan sakit apa nih? Saya punya asma dari kecil dan sering kambuh. Biasanya tiap hari kambuhnya. Iya. Setiap hari. Dan kalau kamu pakai apa itu? Saya pakai inhaler yang diresepin sama dokter. Oke, sudah dari tahun berapa? Sudah berapa lama asma ini? Dari SD, dari kelas 6, sekarang udah kuliah, jadi berapa tahun ya? 6 tahun, 7 tahun? Lebih ya? Oke, terus bagaimana bisa mengenal biofitologi? Kebetulan mama saya yang ngisi acaranya, jadi saya datang. Ini bukan bukan KKN ini ceritanya ini. Jadi kebetulan memang Patricia ini atau Ranisa ini saya ajak untuk terapi. Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti terapi? Terutama untuk asma ya? Dulu awal-awal kayak kurang percaya gitu, kayak masa sih bisa sembuh gitu. Tapi biasanya kemana dulu kalau terkilir? Kalau asma biasanya ke dokter ya? Iya, ya? sering nebu ke UGD gitu kan. Tapi waktu itu kayak percaya kayak dikit gitu kan. Terus akhirnya ikut mama. Terus lama-kelamaan kok iya ya jarang asma. Udah gitu lumayan berkurang gitu frekuensinya, dan sekarang udah hampir nggak pernah pakai inhaler lagi. Wah, puji Tuhan. Jadi buat yang asma ini ya, buat yang asma itu sudah terbukti karena Patricia ini sejak kecil sudah ada asma dan hampir tiap hari itu pakai inhaler ya. Jadi ketika di terapi, berapa kali itu terapi, Rani? 10 kali kali ya ikut mama. Yang intens ketemu Pak Agus itu 10 kali mungkin. Pertama sekali itu kan sudah ada perubahan ya? Iya, udah pertama kali datang itu udah kan awalnya agak sesak. Yang pakai itu, yang pakai video call itu? Iya, itu waktu lagi kambuh, terus kebetulan mama lagi siaran, terus saya minta coba gitu. Saya kira enak kan, jauh lebih enak daripada sering pakai inhaler. Kalau pakai inhaler tuh sering ya, kering gitu. Oh, kalau pakai inhaler itu bisa menolong tapi kering ya, seret ya, kering. Oke, dan ketika di terapi itu apa rasanya, Rani? Lega, plong gitu, nafasnya jauh lebih nyaman. Oke, kami juga mendengar informasi bahwa Ranisa ini juga sempat alami terkilir dan di terapi biofitologi. Boleh diceritakan nih detail kisahnya? Iya, waktu itu masih yang siaran di wihara, itu ikut mama pas lagi habis jatuh. Terus sama Pak Agus bilang coba di terapi. Waktu habis di terapi dilepaskan perbannya, terus enak kan, nggak sakit lagi gitu. Nggak tahu kenapa, kok bisa ya guys? Kok bisa guys katanya, kalau anak sekarang kok bisa ya guys, padahal udah mau ke tukang urut ya? Iya, itu pulangnya tadinya mau ke Tangkal Putung deket di wihara situ, jadi ada di deh. Ketemu Pak Agus. Iya. Nah, oke, pesan Anda untuk pemirsa tentang terapi biofitologi apa nih? Ini sudah dilihat nih di seluruh Indonesia, di seluruh dunia loh, melalui channel YouTube dan televisi. Oke, pesannya apa nih, Rani? Yang pertama pasti percaya, karena kalau kita percaya tingkat kesuksesan dari penyembuhan apapun itu tuh pasti jauh lebih besar daripada kita kayak setengah-setengah. Tadinya kan saya nggak percaya, awalnya kayak apa sih gitu. Terus sekarang ya kalau sesek atau apa gitu tuh ya ikut di mama gitu atau enggak di YouTube, dan percaya aja kalau kita tuh sembuh, energinya masuk ke dalam tubuh kita. Nah gitu ya. Ini kalau pokoknya percaya ya. Percaya. Dan ternyata begitu sudah dibuktikan tambah percaya. Tambah percaya, tambah yakin. Oke, kita ke Pak Agus dulu ini. Pak Agus, ya. Untuk Mbak Rani ini saat menangani asma maupun terkilir dibutuhkan berapa kali terapi, Pak? Ya sebetulnya kalau
Kalau asma itu 3 kali aja cukup. Cuma supaya lebih apa namanya, lebih kembali ke posisi pernapasannya ini normal, ya kira-kira 9-10 kali cukup. Oke. Kalau terkilir itu sekali 2 kali cukup. Iya. Waktu itu sekali ya? Sekali langsung sembuh. Oke. Kan langsung saya suruh buka tuh itu. Perbannya ya? Perban apa itu yang seperti karet itu. Nah itu saya suruh buka. Dia takut sakit toh. Buka aja lah, sudah diam. Terapi. Langsung saya suruh nginjekan kakinya di lantai, sudah nggak terasa sakit, ya sudah sembuh. Oke, keren guys. Ya, terus Pak, bagaimana proses terapi energi ini mampu melakukan proses penyembuhan pada pasien? Terutama yang tadi kalau asma tadi gimana tuh Pak? Jadi energi ini masuk ke dalam tubuh seseorang, dia langsung bereaksi, udah. Mana yang rusak, mana yang nggak bener, mana yang mengalami sakit, itu yang dia langsung berjalan bisa. Oh gitu ya? Ya, apalagi didukung oleh yang bersangkutan. Pikiran yang bersangkutan itu, saya sakit di sini, tolong energi lari ke bagian dada saya yang kiri, tolong energi bagian kepala saya yang sebelah kanan. Itu dia jalan. Makanya kenapa saya setiap kali terapi seseorang itu mesti harus tarik napas itu biar rileks. Lewat mulut lagi ya? Ya. Ngeluarin napasnya ya Pak? Ya, lihat mulut keluarnya, narik napasnya dari hidung. Kalau sudah rileks, kemudian saya terapi. Saya bilang, untuk Bapak Ibu langsung arahkan pikiran ke bagian yang dikeluhkan. Jadi misalkan sakit kepala, langsung mikir ke sana. Nanti setelah terapi selesai, sudah nggak pusing loh. Ya itu yang terjadi itu seperti itu. Jadi energi itu jalan sendiri. Oke, itulah kecanggihannya dari energi biofitologi ini Bapak Ibu. Jadi teleponku langsung gitu ya, langsung ketemu, teng gitu ya. Jadi jangan dikatakan bahwa harus hadap-hadapan, ini tidak perlu. Contohnya Pak Ali yang di Amerika itu kan, Indonesia ke Amerika itu berapa ribu mil? Ya, melalui media televisi, HP, YouTube, ya gitu ya, bisa ya Pak ya, melalui sangat bisa. Soalnya energi ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi sebenarnya tanpa alat-alat itu bisa ya harusnya ya Pak? Sebenarnya bisa. Bisa ya, dengan pikiran tadi ya? Iya, zaman dulu itu kan kalau misalkan nenek moyang orang Chinese ya, yang di Cina sana itu sakit, yang bersangkutan itu ada di Indonesia. Contohnya kakek saya itu dikirimi sama saudaranya yang di China, itu dikirimin apa? Gambar, bukan foto loh ya. Dulu kan nggak ada foto. Oh, digambar ya? Digambar orang ini, saudaranya ini, anak ini ponaknya kamu, namanya ini. Udah dari sana dikirim ke sini, di sini dilihat gini wajahnya, terapi udah sana sembuh. Oke, ini ternyata ada keturunan pencelapis ini rupanya Pak Agus sih, kakakku Pak Agus. Pak Agus, apa yang menjadi perbedaan antara terapi biofitologi dan terapi-terapi lainnya? Saya pernah mendengar loh ada terapi suatu aliran yang bisa membuat mangkok yang pecah itu bisa lengket lagi Pak. Apakah itu mungkin terjadi Pak? Waduh, kalau saya sendiri ya, dari pihaknya biofitologi, tidak mungkin. Oh tidak mungkin ya? Terus tidak ada mungkin. HP rusak bisa dibenerin itu Pak? Loh, ya makanya itu aliran lain itu nggak tahu pakai ilmu apa, saya nggak ngerti. Pakai energi apa, saya nggak ngerti. Yang jelas, kalau di biofitologi tidak bisa. Oke. Kalau di biofitologi ini, namanya aja bio, yang hidup. Kalau tanaman sebelum rusak ya, belum mati, belum kering, itu masih bisa. Oke. Tapi kalau sudah mati, tidak bisa. Ya, itu jelas ya. Jadi tidak ada yang konektivitasnya antara selnya tanaman ini dengan energi ini sudah tidak konek. Oke, jadi harus hidup. Karena ini yang hidup. Jadi kalau barang mati kayak handphone rusak, apa namanya mangkok pecah, tidak bisa. Apalagi ada yang bilang, saya juga pernah dengar ada apa namanya got buntu diterapi lancar, genteng bocor diterapi buntu, tukang nggak payu, semen nggak payu. Bisa terjadi pengangguran besar-besaran itu Pak. Iya. Oke, jadi pemirsa harap juga untuk bisa memahami bahwa jika ada yang menarik mengiming-imingi atau mempropagandakan hal itu, Anda harus
kritis untuk menanyakan hal itu ya Pak. Betul harus jeli lah. Ya, karena mempelajari suatu ilmu itu bukan hal yang apa namanya seperti kayak orang belajar apa namanya kayak anak kecil mainan apa namanya lilin apa itu, janganlah. Kita buang waktu, tenaga dan pikiran tapi hasilnya itu nol besar. Oke, jadi harus serius untuk belajar tentang energi ya Pak. Kalau ini sudah banyak yang murid saya bisa melakukan transfer jarak jauh seperti saya ini. Jadi tidak ada istilahnya saya paling hebat, paling sakti, paling apa, tidak ada. Semua kalau sudah belajar ini kemungkinan besar murid saya juga mungkin lebih unggul dari saya yakin gitu. Oke, asal mau, tekun ya Pak, disiplin ya untuk bermeditasi ya. Betul, itu nomor satu meditasi. Oke, ketekunan itu ya. Dan memang harus berniat memang ke arah sana. Pak, apa yang harus dilakukan pasien setelah mengikuti terapi Pak? Misalnya suara sih Pak. Ya, itu jaga pola hidup, pola makan, segalanya dijaga. Jadi jangan kalau sudah, contoh ya, saya juga sudah berulang kali, contoh ada seseorang itu kena hernia. Padahal kalau medis itu harus dioperasi, kemudian ditutup yang lubang itu, kemudian baru normal. Nah ini diterapi dengan ini kembali normal loh, Bu Sadana. Tapi dia angkat-angkat, jebol lagi. Ya. Lebih parah. Lebih parah ya? Iya. Oke, jadi itu yang harus ya? Iya, jadi kalau orang kena diabetes, gula-gula dihindari sama sekali. Oke, jadi tetap pantangan-pantangan diperhatikan ya Pak? Ya. Oke, apa pantangan bagi pasien selama mengikuti terapi ini Pak? Tantangannya ya disesuaikan dengan penyakitnya gitu loh Bu Sana. Kalau diabetes ya golongannya yang gula-gula, karbohidrat itu dikurangi, kemudian kalau hipertensi juga garam dikurangi, makan yang berlemak dikurangi. Ya. Itu jadi semuanya mengikuti pokoknya gaya hidup, gaya makan, pola itu harus diperbaiki ya Pak, ya. Supaya benar-benar sembuhnya total gitu ya, ojo balik mana gitu ya. Jadi kalau misalkan sakit paru-paru setelah sembuh rokokan lagi, waduh saya angkat tangan. Oke, jadi kita sendiri yang harus merawat ya Pak. Betul. Ya. Oke, fokus perlu ya Pak di dalam penerimaan energi tadi. Sangat. Semakin fokus semakin cepat sembuhnya. Baik, ini dia fokus meditasi, ini memang harus ya Bapak Ibu untuk kesembuhan, karena ternyata sehat itu mahal sekali. Baik pemirsa Dharma TV, terima kasih untuk Mbak Rani telah hadir di segmen 1 ini, dan tentunya semoga tidak kumat-kumat lagi sakitnya. Terima kasih juga Mbak Reni. Iya.